Halo barudak, gimana kabarnya? Masihkah berharap kalian kaya dengan bermain judi online? Balik lagi sama Kokorobet. Kali ini kita akan merangkum lagi film bergenre trailer berjudul Silencer. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Timothy Woodward Jr. tidak pakai eklocos dan dibintangi oleh Danny Trejo, Johnny Mester, bukan Johnny Sin si botak, Nicky Lake, Tito Ortiz, Chuck Liddell, dan beberapa artis Hollywood lainnya. Film ini berdurasi 87 menit. Film ini berkisah tentang para pensiunan tentara dan pembunuh bayaran yang harus membangun kembali semua keterampilan mereka. Hal ini harus mereka lakukan karena untuk melawan satu orang, yaitu bos mafia yang menculik anak legenda sniper. Gimana kisahnya? Ini dia. Kisah dimulai dari kejadian masa lalu yang menunjukkan pemeran utama kita yang bernama Frank. Ia seorang tentara pasukan khusus yang sedang menjalankan misi khusus di Irak bersama temannya, sebut saja Mang Entuy. Sebagai seorang legend yang diakui banyak orang, Frank berhasil menyelesaikan misi-misinya dengan sempurna. Maka dari itu, dia dijuluki dengan sebutan Sang Peredam. Sepuluh tahun kemudian, Frank menghabiskan masa pensiunnya di Meksiko. Ternyata, ia mengidap PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, di mana Frank selalu merasa bersalah atas semua korban yang ia bunuh semasa menjadi pasukan khusus. Ia mengikuti sebuah perkumpulan sharing, tapi tidak juga berhasil karena ia masih tidak sanggup untuk membicarakan hal yang telah ia lakukan kepada orang lain. Frank juga membuka sebuah bengkel usaha yang anak buahnya hanya satu orang, yaitu bocah manut yang mengikuti apapun yang disuruh oleh Frank. Sekarang ia menikah dengan seorang janda bernama Cass yang memiliki anak perempuan bernama Shannon yang setiap malamnya selalu napal dengan jikunnya. Kanu ngemprut weh. Singkat cerita, pagi pun tiba. Frank, Cass, dan Shannon mengantarkan sebuah mobil ke tempat seorang mafia yang juga seorang bos kartel narkoboy Meksiko. Kita sebut saja Tulo, yang dibintangi oleh Danny Trejo. Tapi sebelum Frank masuk ke rumahnya, ia dihadang oleh seorang anak buah Tulo. Kita sebut saja Atut. Oh, you're the grease monkey. Untung saja ada si botak bernama Las. Dia adalah teman lama Frank yang dimana ia pernah satu pasukan khusus bersama. Karena Las tahu reputasi Frank, Las pun memarahi Atut. Akhirnya, Frank dibawa ke hadapan Tulo. Tulo sendiri adalah seorang bos mafia yang sangat menyayangi anaknya, sampai-sampai seluruh rumahnya dihiasi warna pink. Karena rupanya, ia ingin merayakan ulang tahun anaknya itu. Di sana, ada Atut yang masih saja menunjukkan kejeprutannya. Tapi, tanpa Frank duga, ternyata bos Tulo memberikan uang yang banyak untuk satu mobil saja. Frank yang dulunya sudah berurusan berkali-kali dengan mafia, menduga ada yang janggal dengan gelagat si Tulo ini. Namun, ia lagi kere dan butuh cuan buat ngadepo. Frank akhirnya menerima uang itu dan langsung cabut. Ya, ternyata kita diperlihatkan lagi betapa sulit Frank melupakan rasa traumanya. Itu semua terjadi karena Frank pernah membantai satu keluarga yang tidak bersalah. Jahat maneh Frank, ay. Karena hal itu, Frank memutuskan untuk menelpon Entuy untuk menanyakan kabarnya. Tapi ketika Entuy mengangkat teleponnya,
Frank tidak menjawab dikarenakan ia mempunyai utang cepet bekas ngedepo kepada Entuy. Beberapa bulan kemudian, Natal pun tiba. Begitu pula dengan kabar buruk yang terdengar seperti bunyi lonceng. Ternyata, Putri Tuloh yang sangat disayanginya itu meninggal karena tabrak lari. Frank yang melihat berita tersebut sudah mempunyai firasat buruk. Dan benar saja, ketika ia melihat ke depan rumahnya, Tabs on me now? ternyata Las dan anak buah Tuloh lainnya ingin mengundang Frank untuk makan malam bersama Tuloh yang sedang berduka. Karena Tuloh ingin Frank kembali beraksi sebagai sang peredam. Setelah mengatakan itu, Las dan anak buah Tuloh pulang ke markas mereka. Di dalam rumah, sehabis menidurkan Shannon dengan dongeng tukang bubur naik haji, Frank terkena semprotan dari Cash, yang marah karena selama ini Frank tidak memberitahukan apapun kepadanya. Ia bahkan tidak tahu bahwa pasangannya itu bisa berurusan dengan kartel mafia yang paling disegani. Sorry. Please don't go. I'm not everybody. Boniface, go! Frank melihat Tuloh berdiri di samping lilin-lilin, dan terlihat perasaan dendam kepada orang yang menabrak anaknya. Dan benar dugaan Frank, Tuloh memintanya untuk menghabisi orang yang telah menabrak anaknya sebelum orang itu berakhir di penjara polsek. Tuloh juga mengancam Frank untuk mengikuti kemauannya. Jika tidak, ia akan memberitahukan identitas Frank seisi kota agar mereka tahu bahwa Frank pernah membunuh keluarga yang tidak bersalah. Frank juga tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kemauan Tuloh. This is my last job. Deal. Keesokan harinya, Frank langsung saja menyiapkan semua senjata yang ia butuhkan untuk memburu si pelaku penabrak lari ini. Las dan anak buah Tuloh datang untuk memberikan informasi tentang siapa pelaku tabrak lari yang telah menghilangkan nyawa anak kesayangan Tuloh. Ternyata, pelaku penabrak ini sudah menyerahkan dirinya sendiri ke polsek, karena ia memang merasa itu sebuah kecelakaan, bukan pembunuhan berencana. Dan sebagai legendaris yang dijuluki sang peredam, tidak butuh waktu lama buat Frank membidik pelaku penabrak anak Tuloh itu. Akan tetapi, Motherfucker. ketika melihat orang yang akan ia tembak memiliki keluarga, seperti kejadian di masa lalu saat ia menjadi pasukan khusus, Frank yang tidak ingin membuat traumanya bertambah parah dengan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ia pun mengurungkan niatnya untuk menembak targetnya. Told you you wouldn't do it. Didn't I tell you? Killer. Tuloh yang mengetahui Frank tidak bisa melakukan misinya itu, memutuskan untuk membungkam Frank yang terlanjur tahu niat Tuloh untuk menghabisi orang yang telah menabrak anaknya. Dan sesuai dugaan kita semua, di rumah Frank sudah ada Las yang ditugaskan oleh Tuloh untuk menculik Shannon, agar Frank mendapatkan ganjaran untuk apa yang gagal ia lakukan. Frank yang telat pulang menemukan Cash dalam keadaan yang sudah tertembak. Frank pun seketika tahu bahwa ini perbuatan dari anak buah Tuloh. Di samping itu, dia juga menyadari bahwa ini perlakuan umum yang dilakukan oleh mafia. Singkat waktu, Frank telah berhasil membawa Cash ke rumah sakit tepat waktu. Karena jika telat sedikit saja, pembuluh darah Cash yang tertembak bisa membuatnya mokad. Di sana terlihat ada Entuy yang mengkhawatirkan keadaan Frank. Entuy yang melihat temannya itu panik, mengajak Frank untuk minum tunye di sebuah lapo. Tapi karena Frank yang sudah depresi, Frank lebih memilih untuk minum ciu. Drinking.
the fuck are you doing? Not no more. Di sela-sela mereka berdua berdebat, datanglah seorang pria yang menuduh mereka sebagai pasangan LGBT. Mendengar hal itu, Entuy dan Frank menunjukkan duet mematikan mereka. One of you's the top, which one of you's the bottom? Oh, that'd be him. Di dalam mobil, Frank bertanya kepada Entuy. Ia bertanya kenapa Entuy bersedia membantunya. Entuy mengatakan bahwa ia yakin Frank akan melakukan hal yang sama jika ia sedang kesusahan. Entuy juga sudah merelakan duit cepek yang dipakai ngadepo oleh Frank. Mendengar jawaban Entuy, Frank pun memutuskan menyerang rumah Tuloh bersama-sama. Tapi ternyata rumah itu sudah kosong dan hanya dihuni oleh anak buah si Tuloh saja. Tanpa menunggu lama, mereka berhasil menculik dan menginterogasi anak buah si Tuloh. No está aquí. Setelah menemukan keberadaan Tuloh, Frank memutuskan untuk ke tempat itu. Sedangkan di markas Tuloh, Tuloh menculik Shannon untuk dijadikan anak angkatnya, dengan tujuan untuk menggantikan anaknya yang sudah meninggal. Istri Tuloh melihat tingkah aneh suaminya itu yang sudah dikuasai oleh syaiton dan rasa kehilangan yang luar biasa. Info Rukiah Masih. Di tempat lain, Frank dan Entuy berbicara tentang sosok Tuloh. Entuy mengatakan bahwa jalan yang terbaik agar hidup mereka tenang setelah melakukan misi ini adalah menghabisi Tuloh sampai ke akar-akarnya, dengan cara menghancurkan pabrik narkoboy milik si Tuloh. Mendengar itu, Frank setuju, karena ia tidak mau diikuti bayang-bayang Tuloh setelah misi ini selesai. Di markas Tuloh, Atut menerima laporan hampir semua pabrik narkoba milik bos mereka dihabisi oleh sang peredam. Las yang mendengar itu seketika panik karena mengetahui bahwa Frank tidak main-main ketika ia serius. Las pun menyuruh Atut dan semua anak buah Tuloh untuk turun ke jalanan agar mereka bisa menemukan Frank. Frank dan Entuy datang ke klub ini karena mereka mendengar Atut sudah memesan micet di sini. Dan benar saja, Atut selain jeprut, dia juga nafsuan. Ask him yourself, grease monkey. Shit. Oh, yeah. Motherfucker. Setelah mengintimidasi dan kesakitan yang diberikan oleh Frank, Atut terpaksa memberitahu alamat markas mereka. Summer home, some shithole. To peek. My buddy here is just about to leave. Fuck you. Sementara itu di luar, Entuy tidak mau ketinggalan momen untuk beraksi. Setelah mereka membersihkan satu tempat dugem itu, Frank dan Entuy memutuskan untuk membombardir markas si Tuloh. Di markas si Tuloh terlihat si Tuloh yang hanya fokus kepada Shannon, yang ia anggap sebagai anaknya sendiri. Shannon sebenarnya Ruzit dengan tingkah si Tuloh hanya bisa terdiam melihat aki-aki itu anggapnya sebagai anak kandung. Tapi tanpa mereka sadari, di sana sudah ada Las yang sudah menunggu kehadiran mereka. Roll faster, mother. Now look, it's okay, buddy. Where is she? You got your back now? I might let you see those golden years. Never. Frank terpaksa meninggalkan Entuy yang di saat itu tertembak, karena ia takut si Tuloh akan membawa pergi Shannon anaknya. Setelah menelusuri setiap sudut rumah Tuloh, akhirnya Frank bertemu Tuloh yang membawa istrinya dan Shannon
Tuloh dengan menjijikan mengatakan bahwa Shannon sudah betah tinggal dengannya karena ia sudah memberikan Shannon lusinan boneka Barbie. Tapi Shannon mendengar itu, kemudian melihat kesempatan itu, Shannon dan istri Tuloh melarikan diri. Sekarang kita akan melihat duel mematikan antara Tuloh dan Frank. Trust is like the silence of the night, Frank. Wouldn't be here like this. Frank yang tersudutkan berhasil mencari celah dengan cara melakukan distraksi dengan kalung yang ia pakai dan tiba-tiba Here, Len. akhirnya Frank berhasil membawa Shannon kembali ke pelukan Cass. Mereka pun kembali menjadi satu keluarga utuh yang bahagia. Semenjak hari itu, Frank berjanji bahwa ia akan menceritakan semua kejadian masa lampau dan semua trauma yang ia alami pada Cass dan Shannon agar mereka bisa hidup bahagia. Film pun ditutup dengan adegan Frank bersama Entuy yang mengikuti grup sharing, tapi bedanya sekarang, Frank sudah mulai terbuka dengan apa yang ia alami. Tosan. Pesan dari film ini adalah jangan pernah mengganggu orang yang banyak diam. Bisa saja sisi gelap dari orang tersebut keluar ketika kita mengusiknya. Tak bosan saya ucapkan terima kasih kepada barudak yang selalu menonton dan mendengarkan ngecapruknya si Kokor Robert. Saya bersama warga Meksiko pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, subrek.